Shalom, selamat pagi sahabat GKPS TV. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-8. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan ini, rindu dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom sahabat GKPS TV, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-8 dengan tema Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Begini firman Tuhan, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati, sahabat GKPS TV, hal yang sangat luar biasa dari iman seseorang yang bernama Daud, yang menjadi penulis, yang bernama Daud, yang mengekspresikan begitu luar biasanya iman percayanya kepada Tuhannya, kepada Allahnya. Dan itu menjadi dasar iman yang kokoh bagi seorang Daud, dan biarlah juga bagi setiap kita ketika Daud dimampukan dengan ungkapan aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Saudaraku, sahabat GKPS TV, apa makna di dalam kalimat itu? Artinya Daud ingin mengatakan, Daud ingin berbagi, Daud ingin menegaskan bahwa kehidupannya sejatinya adalah fokus, komit, dan tetap setia kepada Tuhan. Sebab apa? Daud sebagai pribadi merasa tidak memiliki kekuatan kalau bukan Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupannya. Bahkan dilanjutkan kalimat firman Tuhan ini dengan mengatakan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Artinya apa? Daud merasakan kehadiran Tuhan yang omnipresent, kehadiran Tuhan yang melekat, kesetiaan Tuhan yang selalu ada mengiringi langkah-langkah kehidupannya, dan Tuhan tidak pernah meninggalkannya barang sedetik pun. Itu sebabnya Daud melukiskan lebih dalam lagi, aku tidak goyah. Sebab apa? Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat GKPS TV, kita adalah pribadi yang menjalani perjalanan kehidupan kita. Kita dimungkinkan untuk menghadapi pergumulan, menghadapi penderitaan, bahkan menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan kita, sama seperti Daud. Tapi biarlah setiap kita belajar untuk selalu memandang kepada Tuhan dan memiliki iman dasar yang kuat bahwa Allah itu selalu ada di sebelah kanan kita, sehingga kita tidak akan goyah. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat GKPS TV, apa makna di dalam kata memandang kepada Tuhan itu? Hal yang pertama tidak lain adalah adanya pribadi yang selalu memiliki ketergantungan spiritual kepada Tuhan, memiliki pengakuan bahwa hidupnya hanya tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, tidak lain adalah doa dan meditasi. Memandang kepada Tuhan itu diartikan juga sebagai sikap doa, sikap komunikasi, sikap yang terkait erat, dan meditasi yang berkelanjutan kepada Tuhan di dalam hari-hari kehidupannya. Lalu apa yang ketiga? Memandang kepada Tuhan itu berarti adanya sikap, adanya kehidupan, adanya iman, penerimaan akan kehendak Tuhan. Itu sebabnya orang yang selalu memandang kepada Tuhan, dia akan mengikuti apa yang Tuhan mau. Dia akan mengikuti rencana Tuhan di dalam kehidupannya tanpa sebuah keraguan, tanpa sebuah kekhawatiran di dalam hari-hari hidupnya. Itu sebabnya yang keempat, memandang kepada Tuhan itu adalah kesadaran akan kehadiran Tuhan. Dimaksud tidak lain adalah adanya sebuah iman percaya bahwa Tuhan itu hadir di dalam setiap aspek kehidupannya.
mengawasi, mendampingi, dan memberikan perlindungan hari lepas hari di dalam kehidupannya. Maka saudaraku, dalam kasih Tuhan, biarlah di pagi hari ini, ketika kita mengawali hari ini, iman yang sama juga kita katakan bahwa hidupku sejatinya adalah memandang kepada Tuhan. Tuhan ada di sebelah kananku dan aku tidak akan goyah. Itu sebabnya saudaraku, di dalam kasih Tuhan, sahabat GKPS TV, refleksi bagi setiap kita mengawali memasuki hari ini. Yang pertama, milikilah kepercayaan yang kokoh kepada Tuhan itu. Yang kedua, milikilah bahwa di dalam kelemahan pun, di dalam kekalahan pun kita dikuatkan. Lalu apa yang ketiga? Adanya kesetiaan dan perlindungan Tuhan. Andalkanlah Tuhanmu, andalkanlah Yesusmu di dalam setiap perjalanan kehidupanmu. Seperti apa yang dikatakan oleh kitab Ibrani 13 ayat 5b sampai ayat yang ke-6 itu. Tuhan adalah penolongku, tidak akan takut. Dan apapun tidak akan bisa dilakukan oleh manusia kecuali tanpa seizin Tuhan di dalam kehidupanku. Lalu apa? Yang berikut, adanya kekuatan dalam ketenangan hati. Saudaraku, sahabat GKPS TV, Mazmur ini juga mengajarkan setiap kita memiliki ketenangan, memiliki kekuatan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Sebab di dalam ketenangan dan di dalam kekuatan yang bersumber dari Tuhan itu, kita dimampukan berjalan bersama dengan tangan Tuhan yang kokoh dan penuh dengan kemenangan itu. Maka jalanilah hidupmu bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah mata kami selalu memandang kepadamu, sebab Engkau ada selalu dan selalu dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang melintangi. Ku mau setia panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu. Ku mau setiakan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalam